Bayangkan sekarang kamu disuruh melakukan sesuatu yang sangat mudah tapi penting, seperti permainan kecil yang bisa membuka rahasia perasaan seseorang. Coba buka chat terakhir kamu dengan orang yang kamu suka, lalu lihat baik-baik siapa yang terakhir mengirim pesan, siapa yang paling sering memulai percakapan, dan siapa yang paling sering bertanya, "Lagi apa?" atau "Gimana kabarmu?" Kalau ternyata kamu yang selalu mulai duluan, kamu yang selalu nanya duluan, itu seperti kamu terus mengetuk pintu sementara orang di dalam rumah tidak pernah sempat kangen karena kamu tidak pernah benar-benar pergi. Di sini bukan tentang kamu salah sebagai orang baik, tapi tentang energi yang kamu kirim. Dalam cerita ini, aku tidak mau mengajari kamu cara mengejar seperti orang berlari di belakang balon yang terbang, tapi justru cara supaya dia yang memikirkan kamu duluan, seperti saat kamu meninggalkan mainan favorit di rumah teman dan sepanjang jalan pulang kamu kepikiran terus. Banyak orang tidak tahu bahwa rasa kangen bukan muncul karena seseorang selalu ada, selalu baik, atau selalu siap, tapi karena ada rasa yang belum selesai, seperti film yang berhenti di bagian paling seru, atau permainan yang dimatikan saat kamu hampir menang. Otak manusia tidak suka hal yang menggantung, jadi dia akan terus memutar ulang momen itu sampai merasa selesai, dan dari situlah kangen tumbuh diam-diam. Sekarang bayangkan 8 cara sederhana seperti 8 tombol rahasia dalam game. Cara pertama adalah pergi sebentar saat suasana lagi seru. Misalnya kalian lagi tertawa, lagi ngobrol asyik, lalu kamu bilang dengan santai, "Aku lanjut nanti ya, ada urusan." Bukan menghilang tanpa kabar, tapi meninggalkan cerita di tengah halaman. Perasaan yang belum selesai itu akan seperti lagu yang berhenti sebelum ref terakhir, membuat dia ingin memutar ulang di kepalanya. Cara kedua, jangan selalu tersedia setiap detik, karena kalau setiap pesan langsung kamu balas seperti robot super cepat, dia tidak pernah punya waktu untuk merasa kehilangan. Orang hanya bisa kangen kalau ada ruang kosong, seperti kamu baru sadar betapa enaknya es krim setelah es krimnya habis. Sedikit jarak itu seperti memberi ruang di kanvas kosong, dan di ruang itu imajinasinya akan mulai menggambar tentang kamu, kadang bahkan lebih indah dari kenyataannya. Cara ketiga, tetap tenang saat dia bercerita atau sedang dramatis, seperti laut yang tetap luas walau ada ombak kecil. Kalau kamu ikut panik atau ikut emosi, kamu jadi sama seperti orang lain, tapi kalau kamu stabil, suaramu lembut, jawabanmu dewasa, dia merasa aman, seperti duduk di kursi empuk setelah capek seharian. Rasa aman itu berubah jadi nyaman, dan ketika seseorang merasa nyaman dengan satu orang, dia mulai membandingkan dengan yang lain, dan diam-diam kangen mulai tumbuh di sana. Cara keempat, punya dunia sendiri. Seperti kamu punya taman rahasia yang tidak semua orang bisa masuk. Punya hobi, tujuan, teman, kesibukan, sesuatu yang membuat hidupmu tidak hanya berputar di sekitar dia. Saat kamu sibuk membangun dirimu, dia akan mulai bertanya dalam hati, "Dia lagi apa ya sekarang?" Dan pertanyaan kecil itu seperti biji yang lama-lama tumbuh jadi pohon rasa penasaran. Cara kelima, sisakan misteri kecil. Jangan ceritakan semua hal tentang dirimu sekaligus seperti membuka semua hadiah di hari pertama. Biarkan dia menemukan kamu sedikit demi sedikit, seperti membaca buku petualangan halaman demi halaman. Imajinasi sering bekerja lebih kuat daripada fakta, apalagi imajinasi perempuan yang bisa membuat cerita sederhana terasa sangat dalam. Cara keenam, berani punya batasan, seperti garis di pasir yang menunjukkan sampai mana orang boleh melangkah. Kalau dia bercanda tapi melewati batas, kamu bisa menegaskan dengan santai, bukan marah, bukan kasar, tapi jelas. Orang yang punya standar terlihat lebih berharga, seperti mainan langka yang tidak dijual di semua toko, dan sesuatu yang sulit didapat biasanya lebih dirindukan. Cara ketujuh, tinggalkan jejak emosi, bukan janji kosong. Banyak orang pandai berkata manis, tapi sedikit yang bisa membuat orang lain benar-benar merasa sesuatu.
Buat dia tertawa sampai lupa waktu, buat dia merasa dimengerti, buat dia merasa berbeda saat bersamamu, seperti menemukan tempat favorit yang ingin didatangi lagi dan lagi. Otak manusia suka memutar ulang momen yang membuatnya merasa hidup, dan setiap reply itu perlahan berubah jadi rindu. Cara ke-8, yang paling kuat tapi juga paling jarang dilakukan, adalah menunjukkan bahwa kamu bisa pergi. Bukan mengancam, bukan drama, tapi menunjukkan bahwa kamu punya harga diri dan hidupmu tetap berjalan. Kangen lahir ketika ada kemungkinan kehilangan, seperti kamu baru sadar betapa berharganya sesuatu saat hampir hilang. Kalau dia tahu kamu akan selalu ada apapun yang terjadi, dia santai saja, tapi kalau dia tahu kamu bisa mundur dengan tenang, dia mulai menghargai kehadiranmu. Bayangkan dua orang, yang satu selalu ada, selalu cepat membalas, selalu memastikan semuanya, sementara yang satu lagi stabil, kadang sibuk, tapi saat hadir benar-benar hadir. Setelah beberapa waktu, orang cenderung mulai mendekat ke yang kedua, karena ada ruang emosional yang membuat pikirannya bekerja sendiri mengisi kekosongan itu. Sekarang coba jujur pada dirimu sendiri, mana yang paling sulit kamu lakukan? Terlalu selalu ada, terlalu cepat membuka semua hal, atau terlalu takut kehilangan? Orang tua sering berkata bahwa kalau kamu terus mengejar orang lain, kamu tidak akan pernah tahu rasanya dikejar atau dirindukan. Semakin dewasa, kita mulai mengerti bahwa kangen tidak bisa dipaksa seperti menarik tali layang-layang, tapi tumbuh dari kehadiran yang tenang, berharga, dan tidak takut berdiri sendiri. Orang yang benar-benar dirindukan bukan yang paling keras mengejar, tapi yang tahu kapan datang membawa kehangatan dan kapan pergi memberi ruang, seperti matahari yang tidak selalu di langit tapi selalu dinanti saat terbit kembali.